Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin mengenalkan diri, nama saya Rino Eko Pratama dengan NPM 2478030 dari program studi Teknologi Rekayasa Fauna dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktikkan materi tentang trigger pada mata kuliah pemrograman berbasis data. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, trigger itu digunakan untuk melihat data riwayat dan juga pencatatan seperti itu, melihat hasil pencatatan gitu ya, dan juga tempat untuk pemantauan dan uh, apa ya, respon otomatis gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau melakukan praktikum trigger. Sebelumnya kita juga sudah melakukan praktikum trigger seperti insert, delete, dan update, tapi secara terpisah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan trigger insert, delete, dan update itu dalam satu log. Nah, mungkin kita langsung saja dalam praktikumnya. Baik, di sini kita langsung saja ke praktikumnya. Di sini saya memiliki BPP studi kasus untuk praktikum ini, di mana di sini tugasnya itu, nah ini, untuk buatlah tabel jenjang notif triggernya, kemudian tabel status akademik, pendidikan, mahasiswa, dan dosen. Nah, sebelum itu ternyata ada di sini contoh-contohnya, itu contoh dari tabel prodi, dari pembuatan create triggernya, dan juga insert, delete, dan update-nya. Jadi di sini yang pertama saya akan membuat contohnya dulu dari tabel prodi. Yang pertama kita buka aplikasi SQL servernya, dan kemudian kita lihat dulu nih contohnya nih. Di sini membuat printer recording program itu berhasil ditambahkan gitu ya. Oke, berarti di sini kita buat aja nih triggernya. Trigger apa namanya ini? Insert ya, info insert prodi on prodi di prodinya prodi dan gede kecilnya kita sesuaikan dulu. For insert Stapa, kita langsung bisa mulai nih as begin print ya. Kita mau masukkan print supaya nanti ada notifikasi di sistem itu tulisan sesuai inputan dari kita gitu ya. Data prodi baru, baru telah ditambahkan. Gini aja nggak apa-apa sih. Terus kita tutup deh. Tutup. Dan kita coba. Oh, di sini ada kesalahan. Tutupnya gini. Oke, kita coba. Berhasil ya. Nah, coba kita running nih. Di sini disuruh mencoba ya. Kita coba nih. Set into prodi misalnya. Nama prodi. Nama jenjang. Jadi jenjang ya. Jadi jenjang. Kemudian sorry, ini insert ya. Values otomotif misalnya. Terus tambah lagi di sini apa nih? Jenjangnya 1 boleh. Sudah sih, gini aja cukup. Nah, kita running. Oke nih, ada nih
notifikasi data prodi baru telah ditambahkan. Nah, ini jadi dia bisa ganti deskripsi notifikasi sistemnya gitu kan. Oke. Oke deh, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita membuat trigger. Nah, jadi di sini kita buat triggernya dulu, itu butuhin lock, kabel lock. Jadi kita buat create table, look prodi ya, di sini prodi. Kemudian kita lihat dulu nih apa aja di telepon prodi ini. Jangan select, help aja tuh. SP help, tolong saya prodi bukain informasinya. Di sini ada apa ini, ID prodi, nomor prodi. Oke, kita masukin aja. ID lock dulu ya, ID lock dulu. Integer identity, kemudian udah pasti dia identity ya. Ini primary key. Primary key, kemudian ID prodi integer, kemudian nama prodi, nama prodi itu varchar, kemudian jumlahnya ada 100. Wow. Setelah itu akreditasi varchar, Pico terus nih. Dan kemudian ada tahun berdiri, ya, tahun berdiri, varchar, datanya varchar, dan jumlahnya 8. Jumlahnya ada 8. Jumlah itunya, ID jenjang juga, ID jenjang, boleh. 4, jumlahnya 4 ya. Oke, kita tambahin. Nah, setelah ini kita tambahin lagi nih, apa tuh, kayak aksinya apa, baca. Nanti kita biar kita tahu ini update, delete atau insert gitu. Ini jumlahnya berapa ya? 20 aja cukup sih. 10 juga cukup sebenarnya. Nah, kita tambahin lagi waktu di sini untuk nentuin kapan, biar kita tahu misalnya dieditnya itu kapan, itu nanti dikasih waktunya gitu, kapan dieditnya. Terus default waktu sesuai dengan sistem device yang kita gunakan gitu ya. Oke. Get that waktu default get that. Nah, terakhir user nih. Tambahin user untuk si pengguna biar kita tahu siapa yang ganti update ini, biar kita tahu pengguna siapa yang mengedit atau mengupdate pada waktu tertentu gitu. Varchar itu datanya 1, ini jumlahnya, dan tutup kurung aja. Oh ya, kurungnya 1. Oke. Aku rasa di sini sudah bisa di running. Kenapa tahun berdiri ini? Oh, dia kurang koma di sini. Oke, berhasil. Nah, sekarang tinggal kita buat triggernya. Trigger. Nah, pasang deh namanya apa? Lock prodi, tapi notif di situ.
Nah, as begin sini on dan for, ada insert, kemudian apa ya, update atau udah lihat dulu? Update aja deh, passing update, kemudian delete, dan ya gitu aja. Nah, di bagian ini kita masukin deh insert, delete, update nya itu. Ini insert dulu, tuh masukin nama table prodinya tadi, log prodinya tadi, prodi sini apa aja tadi nih, ini yang ini nih, kita masukin ID prodi langsung, ID prodi ini, terus nama prodi, akreditasi, kemudian tahun berdirinya tahun berapa nih, kan itu tahun berdiri, ID jenjang, kemudian aksi, kemudian waktu, kemudian tipe terus, kemudian user gitu kan ya. Sudah. Ini kenapa nih ada merah-merah ini? Terus kita select deh, tentu ini kita panggil lagi nih orang-orang ini. Nah, kita salin aja. Nah, kita taruh bawah. Oke. Bawah. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ke sini. Dan ya. Nah, kita kan membuat insert ya, berarti kita itu menggunakan inserted namanya. Inserted. Nah, seperti ini. Query inserted. Sama juga inserted. Terus bawah juga inserted. Sini juga insert. Sini juga insert, gitu kan ya. Sebenarnya nggak usah dipanggil insert gini, nggak apa sih, cuman biar lebih rapi aja gitu kan. Inserted. Inserted. Sure. Oke. Ini kita tutup kurung, tutup, penutup. Ini aku rasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jangan ditutup dulu, kita kurang from inserted ya, kita menggunakan insert. Dan di sini untuk aksi ini biasanya kita langsung masukin aja deskripsinya, insert parameternya ini. Nah, waktu ini langsung aja panggil get date. Nah, panggil aja langsung. Nah, ini yang terakhir user tag ya, user. Udah. Nah, cukup. Di sini kita tutup. Udah deh. Coba kita running. Wow, terjadi kesalahan.
kesalahan di user DB. Ini kenapa ini? Why? Oh, coba kita lihat. For ya. For juga ada kesalahan nih. Keyword for. Oh, ini on-nya belum ya. Ini tadi tabel prodi. Maaf, salah. Kita kurang prodi. Usernya masih salah. Kenapa masih salah? Kita lihat user db apakah kita harus manggil dulu atau bagaimana? Oh iya, benar, kita harus manggil dulu si usernya ini. Jadi seperti ini kan udah begin, berarti kita set dulu, set akun gitu kan ya. Deklarasinya user itu sama dengan login name. From di sistem, misalnya sistem X session ke bagian sesi ID. Nah, ini baru bisa nih. Seharusnya udah bisa untuk digunakan. Nah, kalau misalnya digabung itu ternyata mutuin tambahan sintak ya. Seperti ini. Kalau insert itu biasa, kalau insert itu biasanya tentuin dulu dari mana insert. Ini insert and not exist. Sorry. Select from delete. Deleted. Nah, bawahnya ini menurut saya cukup bisa sih, dan kita tambahin di sini lagi, baking lagi untuk isinya gitu kan. Nah, ini bisa di running. Kita ada kesalahan lagi bersama dengan DB login. Jadi kita manggil yang mana nih? If begin intro. Oh, di sini harusnya deklarasi itu kita menggunakan varchar dulu gitu kan ya.
varchar 100 misalnya di sini. Misalnya jadi 100 segmennya. Iya iya 100 di sini. Nah, baru di sini kita tambahin lagi nih seleksi uh, usernya ini. User. Nah, baru bisa nih user. Nah, oke, kita tadi ada yang kurang sintaknya. Di top one user db login name from ya ya sudah benar sih, tinggal kita running aja. Apakah ada yang gagal lagi? Satu lagi yang gagal. Siapa? Line ke 23, line ke 23. Sintaks verb apa ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya, masih. Apa ini? Log. Dan sini coba kita running lagi. Dapat kesalahan. Oke, running lagi sampai bisa. Kenapa ini? Prosedur apa yang salah? Oh, ini belum ditutup ya? Ini kan masih ditutup dulu. Oke, seharusnya di sini sudah berhasil sih. Seharusnya tidak ada error lagi. Oke, kok masih ya? Login sistem from nah, so inserted that from coba. Oh my god, set not on set not on. Kenapa ini? Ada yang kurang lagi kita. Coba kita apa yang kurang ini? Tidak jelas. Apa yang membuat error nih? Seharusnya berhasil. Ada error lagi. Di bagian mana ini?
Sebentar, apakah ada yang ini drop misalnya? Oh, belum selesai ya. Kita jangan running dulu, kan kita baru membuat insert. Jadi di sini kita tambahin lagi deh. Ini belum selesai. Tambahin delete misalnya kan, kita tambahin delete. Insert, jadi di sini kita butuh delete nya ya. Itu nah di sini select from, kemudian delete, dan seperti biasa endnote exist select from di bagian delete insert dong. Sudah, kemudian begin, kita mulai masukin lagi nih untuk si delete kan tadi log prodi misalnya kan, id prodi gitu kan, terus nama prodi, akreditasi, id jenjang, aksi, waktu, user, untuk select. Nah, selanjutnya kita masukin deleted. Ini dia. Kita sesuaikan lagi nih nama-namanya tadi, id prodi, nama prodi. Nah, ini nih. Si waktu bisa delete. Nah, di temen delete aja. Hapus. Nah, untuk aksi ini kita langsung aja panggil aksinya delete. Delete ya, delete. Dan waktu ini menggunakan get delete. Oke. Yang terakhir user. Oke. Sudah. Kita tambahin from di sini. From mana? Deleted. Oke, and penutup. Tambahin lagi nih, satu lagi untuk si edit. Exit. Select from inserted. Ini kan ya. And not exit. Select from deleted. Sudah. Nah, selanjutnya kita mulai begin gitu kan. Di sini insert
kita masukin apa aja yang mau diupdate itu kan ya. Pertama tabel prodinya, log prodi. Log prodi, terus di sini parameternya, nama prodi, kolomnya. Oke, sini pertama ID prodi dulu, nama prodi, kemudian akreditasi, terus tahun berdirinya, kemudian ID jenjang, aksi, waktu, user, baiklah, select. Nah, kita sudah masuk ke bagian intinya. Di sini kita langsung saja insert menggunakan insert, dan kita masukin nih nama-nama ini. Kesanin aja biar cepat ya. ID, insert, tahun, jenjang, ini aksi, ini waktu, ini user. Insert, kemudian di sini insert lagi, dan iya, insert, kemudian insert lagi. Sudah. Nah, seperti tadi aksi ini kita butuh langsung masukin aja update. Nah, waktu itu get date, user pakai sini, user sudah. Kita ini dulu, sabar. Sudah, kita beritahu dari mana, dari insert. Oke, and penutup. Apakah bakal terjadi error lagi? Kita running dulu dari awal. Buktinya ini ya. Nah, ini masih seperti awal nih. Tanda koma-koma ini apa ini? 203. Ini kenapa ini? Syntax near. Namanya. Oh ya, benar. Sudah bisa sih. Oke, seharusnya sini sudah mulai membaik. Kita coba lagi, apa yang masih error? Apa yang error sebenarnya? Masih? Apa nih? Prosedur
Log notif maksudnya gimana? Bed stage Starline kan 23, Line 51 tuh makin sini. Log prodi sepertinya udah saya ini udah ada di database. Lantas apa yang salah? Oh my god. Aduh, malah kemencet ini. Grid trigger. Yang mana nih? Ada yang kurang tanda sintaknya. Coba kita running lagi. Yang pertama di sini untuk sintaks triggernya kita hapus untuk update. Kalau update ini kalau nggak salah nggak usah pakai not gitu. Terus di sini n ini penutupnya kita hapus, tambahin lagi n kurang 1 ternyata. Nah, coba kita running dulu deh. Nah, berhasil kan? Nah, jadi ini untuk update, insert, sama delete-nya. Nah, kemudian kita coba deh, misalnya kita coba insert into prodi, boleh. Namanya apa aja? Nama prodi pasti. Sama 2 aja deh. Otomotif misalnya. (2010) misalnya. Oke. Oke. Kita running dan berhasil. Oke, coba kita select from log prodi. Dan ya, ini dia otomotif. Dia menampilkan informasi catatan riwayat gitu kan. Ini saya nambahin tadi tahun 2010 sama otomotif pada waktu 2025 tanggal 23 bulan 11. Ini untuk jamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini tadi untuk yang insert, kemudian yang delete. Yang update dulu. Set update. Sorry, maaf, update
prodi set untuk nama prodi, kemudian akreditasi kita ganti apa aja ya, ini kita ganti nama prodi, udah nama prodi manajemen. Oh ya, coba. Sebentar, kita ganti apa ya, otomotif baru. Oke. Terus tahunnya juga mau kita ganti nih, tahun 2000, tapi tahunnya memang dari sananya ya, nggak apa-apa deh, kita ganti aja tahun 2011 misalnya, kayak gini kan. Jadi where di mana nih, where di ID prodi sama dengan keberapa, saya lihat dulu, kita select from prodi gini. Nah, yang baru nih 2010 ini 18 ID 18 berarti. Jadi kita masukkan sini ID 18 dan ya kita running sebelum update. Nah, kita running dan ya berhasil. Kita lihat lagi nih perbaruannya, select from. Nah, ini nih yang udah di update. Nah, di sini juga ada aksinya, ini untuk update-nya jam segini, tanggal segini, dan apa yang diupdate. Nah, yang terakhir untuk delete, kita buat delete sama aja, kita delete yang ke-18 nya. Sudah kita hapus, delete, berhasil. Nah, kita lanjut lihat nih hasilnya. Nah, ini ada pembaruan lagi, delete penghapusan pada tanggal segini, waktu segini, kemudian apa aja yang dihapus dan apakah berhasil dihapus, kita lihat dulu lagi. Aduh, sorry, maaf. Select from prodi, maaf tadi salah pencet. Select from prodi, kita lihat. Nah, ini sudah terhapus ya, otomotif barunya tadi yang ke-18. Oke. Kemudian kita lanjut untuk BPP. Kita lihat lagi tadi, selain prodi itu kita menggunakan membuat jenjang notif. Ya, kita disuruh untuk membuat jenjang notif, dimana di sini sama aja caranya, yaitu kita buat tabel dulu, create table gitu kan ya, table jenjang ID log kemudian identity dan kemudian biasanya identity kan 101 111
primary key ya kan. Kemudian lanjut apa aja sih di jenjang ini, misalnya kan saya lihat jenjang kita lihat dulu nih apa aja di jenjang ini. Kalau jenjang ini ada ini jenjang sama nama jenjang doang kan, jadi nama jenjang ID jenjang dulu, ID jenjang jenjang kemudian the varchar ya. Satu lagi deh health SP health, saya lupa untuk tipe datanya apa. Tipe datanya di sini integer ya, berarti integer. Dan kemudian nama jenjang di sini menggunakan variabel varchar dan jumlahnya ada 100 ini ya, 100. Oke, kita samain lagi nih kayak aksi gitu kan, aksi varchar itu 220 aja 20. Dan waktu itu sama aja, waktu itu dead time default get dead ini. Untuk waktu kita nyesuaiin sama request. Terus terakhir user sama aja, kita masukin tipenya varchar tuh varchar tadi ya. Cukup 100 sebenarnya, kelebihan juga sih 100 tapi nggak apa-apa. Kita hapus. Oke. Kemudian kita lanjut lagi penutup sih, masih kita langsung buat triggernya. Kita running dulu jenjang oh bisa dinabrak, kita blok dan kita running. Oke, berhasil. Lanjut kita buat create table, create trigger ya kan. Tadi kan udah buat lock di air lock jenjang misalnya, tadi disuruh jenjang notif gini deh. Kemudian kita on dan for as begin. Nah, on di mana? Jam for ada insert, delete, update dengan insert, delete, update as begin, dan kita masukin isinya set home sama aja kayak tadi on deklarasinya declare. Kemudian user db ya kalau nggak salah, login name. Yang kita tentuin tadi ininya usernya, nama usernya kan ya, user db, kemudian apa tadi,
sekarang gitu. Oh, kok sama dengan sih di sini? Ini kan Java char, ini kan 100 ya. Nah, dengan user declare user db sama dengan, kemudian top 1 sama dengan login name from exit session well session ID and seperti ini kurang lebih aturannya. Nah, kemudian kita masukin insertnya. Sebelumnya kita masukin kode syntax triggernya itu exist, ini pakai S. Nah, select biasanya kalau insert ini dia insert dulu, inserted ini kan ya, not if and not if exit selectnya ini kalau nggak salah delete lawan sih, select from deleted ya, kalau seperti ini. Begin lagi kita masukin tuh insertnya insert to log jenjang. Kemana ini jenjang ini? Nggak ada di sini. Kayaknya tadi saya udah jenjang. Ini kan ya? Oh, jenjang. Tadi kayaknya udah. Oh ya. Tapi kenapa nggak edit sistem? Jenjang nggak keluarnya? Gak apa-apa deh. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih. Kita minta tolong di sini. Saya lupa apa aja. SP help log jenjang. Di sini ada apa aja nih? Ada ID jenjang, nama jenjang, kemudian aksi, ada aksinya, waktu juga waktu, user, db, langsung aja select. Yuk, kedengaran Mas. Nah, masuk ke select, kemudian tapi kalau insert ini insert dan layarnya kecil, layarnya nggak kelihatan tulisan inserted dan kita masukin nih apa namanya kolom-kolom tadi parameternya. Saya zoom aja ini jenjang nama ini kan. Nah, inserted nih, inserted lagi inserted. Nah, kan kalau kita kalau aksi ini kan kita langsung aja nih insert gitu kan, kita nggak usah pakai. Udah, saya zoom aja nih, dah zoom pakai HP aja. Nah, kalau waktu ini kan get date maksudnya kan. Nah, kalau user ini seperti ini, dan from
kita menggunakan inserted. Nah, ini dia. Inserted. Dan tutup dan kita kasih L1. Nah, oke, kita lanjut untuk delete lagi if exists and select from it, delete dong, delete and not exist is select from inserted gini. Oke, langsung masuk ke delete nya. Set itu kurang lebih sama ya, itu gitu kan, kita salin aja daripada kelamaan waktunya. Ya, ini select kita salin lagi, kurang lebih sama nih. Nah, delete, tapi kalau delete ini kita menggunakan delete gitu kan ya, delete deleted. Oh sorry, maaf banget ini, salah. Delete enggak, kalau aksi kan udah ini dia ya, udah bisa langsung ini kita isi. Kita isi ini nih, ini delete, ini adalah delete. Jangan waktu get that ya. Ini kita tambahin aja, kurang lebih sama kayak gini. Oh yang kurang from ya, delete dia adalah delete, di delete dan n penutup. Oke, satu lagi untuk update exit gitu kan ya, select from apa ini update ya, update itu pakai inserted inserted itu kan ya, and exist select itu kan ya, from delete it. Oh deket, delete gimana tadi, delete seperti ini. Oke, kita langsung ke isinya. Tuh log jenjang, mau saya tulis prodi tadi, ID jenjang ini kurang lebih sama, kita salin aja nih daripada kelamaan. Nah, ini select ya, di sini select. Nah, iya select bentar, nah kita hapus nah, setelah itu udah deh kita masukin update nya. Ini inserted aja bisa sih dia, mau pakai delete inserted. Nah di sini aksinya ini dia adalah update nah sip, bagus sekali. Kemudian get deh, nah cakep. Dan yang terakhir adalah user. Aduh kenapa saya hapus, untung ada ini. Biar terlihat rapi.
Nah, yang terakhir from inserted adalah untuk isi update dan penutup ini kita testing apakah ada yang error. Nah, ini kenapa ada di sini nih? Hapus dulu. Oke. Udah habis baterai saya. Oke, kita klik jenjang and execute. Oh my god. Waduh. Ya, ada yang salah lagi. Apa yang salah? Coba sekali lagi apa yang salah? Apa yang membuat dia gagal? Wow. This the number of select values. The number error lagi. If begin di halaman 103 tuh di sini. Ini ya. Kita kurang N satu lagi. Oke. Oh, ada lagi yang salah. Kurang selectnya di bagian mana nih? Penutup kurang di select from. Lock jenjang into lock jenjang ID select dengan ID. Oh ini nih, maaf. Ini satu salah dan kemudian ada lagi. Ada yang kurang set bagian mana nih? 103. Sekali lagi coba terani apa yang buat dia dikit lagi nih. Ini line 35 tadi notif tuh tanda apa ini? Oke. Nutup nih. Seperti ada tanda ya, ide paketnya udah jadi mas. Ide paketnya udah jadi. Sebentar. Di sini mulai salah di sini ya. Tunjang. Ya tadi aku full up. Ide paketnya udah mas, tinggal di tanda tangan aja katanya. Oh ya. Di sini ada select ID jenjang ya. Get from. Dia berapa ini mas? Berapa di paketnya? Dua. Oke, baik di sini tadi ternyata ada kesalahan. Kita coba perbaikin. Oke. Ternyata ada typo di bagian exit. Nah ini
Dan sekarang kita mencoba untuk mengisi atau mencoba gitu kan ya, atau kita mencoba gitu kayak insert, delete sama update-nya. Oke, nanti sini yang kita butuhin itu tadi adalah insert to si siapa ini namanya, punya ini namanya jenjang ini kan ada ID ya, ID jenjang sama jenjang cukup sih segitu. Kemudian value ID jenjangnya 2 dan nama jenjang apa ya, bagus, nama jenjang coba kita lihat dulu. Select from jenjang, ada apa aja jadi jenjang. Nama jenjangnya ada di tiga diploma gitu. Pak, coba kita tambah. Oh, untuk sudah. Values kenapa ini ID jenjang sih sudah masukin nah. ID ini ID nya otomatis ya, kayaknya jangan deh kita namain jenjang aja. Nah, berhasil. Dan kita hasilnya pakaian trikuri 6 di koma 4. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi dari si blok jenjangnya. Oke, kita running. Nah, ini ada 6 di koma 4 dan jam 6.32 nya. Setelah itu kita mau coba update sampai update ini aja dah, kita masukin apa aja kita di jenjang tuh, nama jenjang doang ya. Update set jam nih, diploma 4 ya. Where ID-nya di mana ya? ID-nya ada di 6. Ada 6. Ada di ID 6. Kita ada update. Dan berhasil, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang kedua ada update terbaru. Terakhir itu delete form jenjang. Set kok set sih, delete from jenjang where ID jenjang, ID yang ke-6 kita hapus lagi. Yang ke-6 baru yang tadi
hapus. Nah, berhasil. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia untuk delete tanggal 23 dan jamnya segini. Oke. Oke, kita lanjut untuk ke BPP selanjutnya. Oke, di sini ada mana nih? Masih banyak ya, masih ada status akademik, pendidikan, notif, dosen, dan mahasiswa dan dosen. Oke, kita lanjut untuk membuat log status akademik. Di create table dulu. Status akademik. Dimiliki ID status maka statusnya juga sebentar. Kita cek dulu. Nama status biar kita tambahin waktu. Metodenya jalanin dulu. Oke, kita running. ID status sudah. Apa sih? ID. Kita kurang nasib. Kemudian kita membuat triggernya.
Iya. Doji nih. Pizza and not again kita mulai insert status kita salin namanya tadi biar nggak salah. Dan kemudian kita masukin parameternya.
sakit aja ininya biar nggak lama waktunya. Seperti ini. Oke, dan ini dia. Setelah itu kita sesuai nih, dia ini adalah insert. Ini adalah insert, kemudian waktunya ini kemudian newsnya kita giniin aja. Ini insert ya. Lagi jangan, ini kan belum penutup, kita nambahin delete.
Nah, baik. Ini dia untuk update sama delete sudah saya tambahkan. Jadi untuk delete itu dari bagian sini, kemudian diakhiri dengan n, dan update dari sini sampai n. Nah, sekarang mungkin kita running aja. Skip-skipnya. Baik, di sini saya sudah membuat query untuk delete dan juga update, dimana untuk delete itu dari sini sampai juga n, dan update dari if ini sampai n. Nah, di sini kita mau mencoba running dan berhasil. Tadi terdapat kesalahan dengan penamaan waktunya. Dan di sini kita mencoba untuk testing dari insert update, insert delete dan juga update-nya. Oke, berarti di sini kita membutuhkan ini percobaan set untuk prodi. Jangan ini ini kan log status.
status akademik, nama, status. ID status. Values. Di sini nama statusnya baru ya. Status akademik itu apa aja? Coba select from sama dengan status ada nih aktif, cuti, mengundurkan diri, pindah, DO, out gitu aja deh, out ini tipe datanya 12 misalnya. Oke, tutup dan sini oke satu. Ini status account ganti aja. Sudah kita tambahin tinggal. Oke, berhasil. Dan kita cek select select from block solid daripada segini, terus kita running. Nah ini dia ada perubahan di bagian sini, ID baru dengan nama status baru, di sini insert update dan udah ada update ya. Ini untuk pembaruan, di sini ada tanggalnya juga, dan kita tambahin lagi update yang lagi nih. Delete dulu, update dulu deh. Ya update dulu aja. Update tabel status kenapa hilang ya status? Kita ganti paling set nama status where ID lah pastinya. ID berapa ini? 7. Oke, kita update dan kita lihat hasilnya. Ini terbaru, update terbaru, dan kita lihat lagi hasilnya. Kita lihat
bagaimana. Dan ini ada yang baru, namanya sudah terlihat baru. Di sini juga ada triggernya, dan coba kita help. Oh, ini data yang terbuat, ini mungkin data-data yang sudah terbaru. Kemudian yang terakhir kita delete, siapa ya, delete siapa ini, delete tadi from where to. Nah ini kita coba running dan hasilnya seperti ini, dan kita lihat hasil triggernya. Nah, di sini sudah lengkap, ada insert, update, dan delete-nya, dan juga di sini sudah ada data-data pembaruan, tanggal, waktu, dan user penggunanya siapa di sini. Oke, jadi selanjutnya kita mau mengerjakan pendidikan mahasiswa dan dosen. Mungkin nanti akan saya percepat lagi untuk mengerjakannya. Oke. Di sini kita mencoba dari yang pendidikan dulu. Kita coba jalanin gitu ya. Nah, pendidikan. Nah, di sini kita mencoba insert untuk apa ya, pendidikan. Nama ID tidak perlu, dan kita ganti namanya values. Sebentar, kita ganti pendidikan. Select form apa aja, S3 tambah lagi deh, D4. Values dulu, D4 sudah begini aja, dan kita tambah. Ini hasilnya, dan kemudian kita coba lagi select from locknya kayak mana tadi situ pendidikan. Ini dia hasil terbaru dari insert, dan kita tambah lagi untuk delete update from pendidikan, where set dulu di nama
itu where di mana di ID status pendidikan ke-8 dan trading ID update pendidikan. Oke, berhasil dan kita lihat hasil update-nya. Ini hasil update-nya tanggal segini juga. Kemudian terakhir delete from pendidikan where pendidikan ke-8. Kita hapus, berhasil dan kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada insert, update, dan delete yang terbarui, dan juga ada waktu dan user juga sama seperti yang lainnya sebelumnya. Oke, mungkin kita ini aja salin, kita tes semuanya ke mahasiswa juga. Nih, ini apa ini, mahasiswa lagi. Nah, di sini saya mau menambahkan nama untuk insert. Nah, berhasil. Kemudian kita lihat. Nah, ini nama-namanya nih. Nama sudah diperbarui. Kemudian di sini saya mau lagi sebentar, nambahin delete, update, atau update dulu. Nambahin update dari mahasiswa di sini, dan kita lihat hasilnya. belum terdeteksi. Nol, kenapa nol? Dan kita buka Rama, namanya Rama Putra Bandar Lampung. Kenapa ini tidak terdeteksi? Atau kita tidak perlu pakai ini, satu aja cukup. Oh, sorry, emang nggak ada Rama di ID pertama. Rama ini di bagian 46 aja. Kita ganti namanya. Oke, berhasil, dan kita coba di set. Nah, ini nih sudah diupdate. Update-nya tanggal waktu segini dan penggunanya siapa. Oke, selanjutnya untuk delete, di sini kita hapus si Rama ini. Kita hapus, delete. Berhasil, dan hasilnya kita lihat. Oke, udah ada delete-nya. Terakhir kita coba si dosen, kita running dulu si dosennya. Oh, ini
tadi lupa sudah running apa belum gitu. Nah, berarti sudah semua kan, jadi tinggal kita tadi tuh nah di sini kita mencoba untuk apa ya namanya ya, saya lupa, nambahin update, nambahin insert. Kita coba. Bahlil. Dan ini insertnya berhasil. Kemudian kita lihat select from log dosen, dan ini hasilnya berhasil dan ada waktu dan penggunanya juga. Kemudian kita buat yang update set di mana di nama dosen, ganti namanya jadi Udin. Where kita menggunakan ID dosen, ID ke 69. Oke, kita running dan berhasil. Kita lihat hasilnya di sini. Berhasil. Baiklah, lanjut kita untuk update sudah, dan terakhir delete from dosen. Nah, where di mana ID dosen dong, ID dosen ke 69. Oke, kita hapus saja ini dan berhasil. Kita lihat hasilnya, ini dia, ada set update dan delete dan juga waktu dan user penggunanya. Ini jadi untuk BPP pada praktikum ini sudah semua. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.